Ya. Jadi abang-abang, kakak-kakak semuanya, qalu khairan. Apa? Qalu khairan. Yuk pindah yuk. Yuk bisa yuk. Mengatakan setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah kebaikan. Memang mengatakan yang Allah kasih ke kita tuh kebaikan itu ya tidak mudah, tapi juga ya tidak mustahil. Tugas kita ya berusaha sekuat tenaga, sebisanya, semampunya. Teman-teman, ingat-ingat ya, yang kita perangi itu bukan orangnya. Coba dulu. Yang kita perangi sifat. Kita kasih tahu sama dia, ini salah, jangan antum ulangi. Ketika antum punya indikasi untuk memperbaiki diri, maka kita akan kasih kesempatan. Tapi teman-teman, biasanya kaca yang pecah itu tidak bisa balik seperti biasa. Dia tetap ada bekas. Nah, bagaimana sih memperbaiki kaca yang pecah itu? Inilah tadi yang saya bilang, frame yang kita mau ajak antum semuanya berpikir. Orang bertakwa akan mengatakan segala yang diturunkan Allah adalah kebaikan. Qalu khairan. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Nah, ini frame yang saya mau ngajak kawan-kawan sama-sama melakukannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya beberapa hari waktu kemarin dan sampai tadi subuh ngerenung sebentar gitu untuk merapikan niat, merapikan diri sendiri. Ngapain sih kita ini gitu loh. Ternyata rumus sederhananya inilah dia frame-nya. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak, tapi saya pengen ngajak dan kirim sinyal kepada kita semuanya. Inilah goal setting kita, inilah tujuan kita, ini yang harus kita lakukan. Things to do-nya ini. Jangan lari dan jangan keluar dari koridor ini, karena nanti ketika kita keluar dari sini kita pasti kecewa, pasti sakit hati, pasti marah-marah sendiri. Maka ketika sudah mulai agak uring-uringan, balikkan lagi ke frame di sini. Apa itu, teman-teman? Apa? Berkhidmat dan melayani. Ini bukan saya yang ngajarkan. Ini dipraktekkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkhidmat dan melayani. Teman-teman, yang paling harus ditundukkan ketika mau berkhidmat dan melayani ini, saya sudah pernah sampaikan sama antum semuanya. Kalau antum di bawah, antum anak buah, antum cuma karyawan biasa, rasa-rasanya mudah melakukan khidmat dan melayani. Tapi ketika antum ditakdirkan Allah punya jabatan, punya posisi, berkhidmat dan melayani ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Kenapa? Antum sedang menaklukkan setan iblis dalam diri antum sendiri. Kenapa? Biasanya pemimpin itu minta dilayani, minta diapresiasi. Maka saya berkali-kali bilang, berulang-ulang saya bilang, tolong sampaikan sama semua jaringan, mau ring 1 ke ring setengah ke di pondok ini. Kalau antum baru kita kasih titip jabatan sedikit saja,
lalu punya mental-mental feodal, minta dilayani, minta diapresiasi, minta dihormati, minta dipuji-puji, saya tidak perlu turun tangan. Saya bilang, saya minta sama Allah biar Allah langsung menyelesaikan ente. Ngapain aku ngotor-ngotorkan tanganku, ngotor-ngotorkan mulutku untuk merusak-merusak kau? Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau ada sampah di pondok ini tolong singkirkan ya Allah. Kalau ada mafia-mafia di internal sini, ya Allah, tolong singkirkan ya Allah. Kalau ada gerombolan-gerombolan yang sok hebat, sok berjasa, paling merasa berkontribusi, tolong singkirkan ya Allah. Buang jauh-jauh ya Allah, singkirkan dengan cara-cara terbaikmu ya Allah. Biar kau aja yang turun ya Allah, aku tak usah, tak mampu aku milihnya. Saya suruh antum subuh, saya suruh antum datang SMK, bukan mau jadi fans atau penjilat saya. Antum bangun subuh, antum datang sholat subuh untuk antum sendiri. Minimal kita lepas dari tidur habis subuh. Minimal kita dapat doanya Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Antum jalan dari rumah, orang yang datang menuju majelis ilmu itu diangkat derajatnya sama Allah dan digugurkan semua dosa-dosanya. Itu bukan janji saya. Semakin jauh jalannya antum, ya kan, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Lah, antum berbuat untuk siapa? Untuk antum sendiri, bukan untuk saya. Saya bilang berkali-kali, saya yang perlu SMK ini. Satu orang pun depan saya tetap ngajar. Dari 2012 baru aja kan di expose nih, baru aja masuk Zoom. Cuma bedanya dulu saya masih nahan-nahan kalau ngomong. Oh iya enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa. Bolehlah. Iya enggak apa-apa. Diam saya. Orang-orang bilang bodoh abang nih. Ngapa abang tak lawan? Ngapa ente masih pakai tuh? Orang-orang kayak gitu masih dipercaya. Begini-begini, macam-macam omongan orang. Saya bilang sabar. Tunggu. Ada waktunya nanti. Nah, tapi coba kalau kita sekarang mau coba. Kan mungkin jadi omongan di bawah kan. Ustaz tuh gertak-gertak ya. Itu kalau mau jadi contoh, mau jadi percontohan, saya bilang jangankan manajemen, wakil pengasuh loh, saya pecat hari ini pun bisa. Atau saya naikkan, ente jadi pengasuh, saya berhenti. Syaratnya satu aja. Isi SMK tiap subuh. Dan saya serius, itu komitmennya. Pengen saya duduk di situ kayak antum. Teman-teman, penilaian manusia, insya Allah ya, mudah sekali kita tipu penilaian manusia itu. Penilaian Allah sama kita loh, gimana kita lagi sendirian, baik gak kita nih? Maka saya bilang antum-antum yang tulus, ikhlas membersamai dakwah ini, pasti diangkat derajatnya sama Allah, pasti. Antum tak usah sibuk cari penilaian makhluk. Dan sampah-sampah itu pasti tersingkir demi Allah. Antum tahu lautan? Tidak pernah nyimpan bangkai. Lautan itu tidak pernah nyimpan bangkai. Kenapa saya bilang kita siapkan masjid? Kenapa kita harus berlindung di bawah masjid? Karena masjidnya seperti lautan kawan-kawan. Di mana ada sampah pasti tersingkir. Cuma tinggal waktu cepat atau lambat. Saya bilang kamu salah satu kemarin. Saya ini nggak apa-apa lah ya saya cerita sama antum. Saya kalau keluar pasti dapat duit. Asal keluar saya dari minimal ya, Oji nih saksi nih. Siapa yang pernah ikut saya keluar? Antum tahu gimana orang kasih fasilitas? Alphard, terus kamar, hotel, makan beres, duit udah pasti, terus balik-balik oleh-oleh. Kalau saya sekedar mau cari itu, saya bilang udah selesai episodenya. Saya putuskan untuk ada di dalam pondok nih, untuk ngawal. Kenapa? Lagi jaga teluk. Antum-antum ini teluk-teluknya, calon-calon pemimpin di masa akan datang. Saya harus pastikan yang di dalam sini ini benar.
Dan saya berdoa minta sama Allah antum jadi pemimpin di masa akan datang. Saya pasti mati. Jangan sampai mati saya mati juga gerakan ini. Mati saya mati dakwah ini. Saya minta sama Allah semoga diizinkan. Saya sedang belajar meniru pondok saya di Gontor sana. Bagaimana ketika kiainya meninggal, pondoknya tetap jalan, sistemnya berjalan. Sampah-sampah tersingkir. Saya nengok depan mata saya. 10 tahun saya di sana. Yang punya niat baik, walaupun kena fitnah dan segala macam, tetap ada dan bertahan. Maka saya bilang seberat apapun kapalnya, seberat apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Antum lompat dari kapal dapat 2 masalah minimal. 1, tenggelam. Kalau tidak kuat ngirup napas. Yang kedua, ada ikan-ikan lain. Memang ombaknya kuat, tapi kalau antum semuanya memutuskan untuk keluar dan lompat dari kapal, maka si sampah dan tikus-tikus itu akan ketawa mentertawakan antum. Tuh kan dia keluar, dia tak kuat, kita yang menang boy. Mana yang benar? Tuan rumahnya yang keluar dari rumah, atau tikus yang harus diusir? Tikus lah yang harus diusir. Masa antum gara-gara ada tikus antum yang sebagai tuan rumah keluar? Siapapun yang hari ini punya niat baik, siapapun yang hari ini punya niat yang tulus membersamai dakwah, maka frame berpikir kita adalah berkhidmat dan melayani. Apa frame berpikir kita? Aku pengen berkhidmat dan melayani. Cobalah kalau berpikir tuh yang fair gitu loh. Kita ini udahlah banyak dosa. Masih transaksional sama Allah nih gimana ceritanya gitu loh. Maka saya bilang sama kawan-kawan, yuk belajar melembutkan hati, ya kan? Belajar melembutkan hati. Apa cara melembutkan hati itu? Ya berkhidmat, melayani, turun ke lapangan, sentuhkan tangan antum sama beras, sentuhkan tangan antum sama orang-orang yang susah, ketemu sama mereka, belajar. Segala bidang, saya tidak mengatakan yang saya lakukan sudah terbaik, tidak. Banyak yang antum lakukan yang jauh lebih baik, lebih hebat di hadapan Allah daripada saya lakukan. Tapi pasang niat dalam-dalam, ya Allah saya pengen berkhidmat dan melayani. Saya bisa ngepel-ngepel. Bisa jadi yang ngepel-ngepel itu dimuliakan Allah dunia akhirat. Bisa jadi yang nyapu-nyapu lantai itu dimuliakan Allah dunia akhirat. Bisa jadi yang nyapu-nyapu jalan itu mulia dunia akhirat. Tidak pernah tahu kita teman-teman. Maka saya bilang jangan ada mental-mental feodal dalam diri kita. Kalau ketemu sama saya atau saya dengar naik telinga saya bilang saya selesaikan di tempat. Tidak ada lagi jeda-jeda. Kenapa? Kenapa telur-telur ini harus dijaga? Kenapa harus diingatkan kuat-kuat? Kalau tidak dijaga telur ini, yang datang nanti musang dimakan telur ini. Kalau ibaratnya perempuan nih, Munzalan nih kayak perempuan soleha gitu, hafizah cantik gitu. Semua orang pengen ngambil, semua orang pengen nangkap. Antum paham gak ini? Semua orang pengen merapat. Dulu tidak ditoleh kita. Sekarang semua orang pengen merapat, pengen ini. Nah, macam-macam, tidak tahu kita yang datang nih gimana niatnya. Nah, antum-antum yang punya niat baik, tidak usah takut. Kalau benar, kenapa harus gentar? Kalau bersih, kenapa harus risih? Coba diulang. Santai ya, tenang. Antum tidak ada niat apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa. Jalan terus. Kalau ente salah, tinggal bilang saya salah. Saya akui saya salah, saya tanggung akibatnya. Sesederhana itu kok. Orang bukan lihat ente tuh salahnya, tapi orang yang dinilai orang tuh ente bertanggung jawab atas kesalahan ente. Itu yang mahal. Kalau benar kenapa harus gentar? Kalau bersih kenapa harus risih? Antum kira informasi tidak sampai ke telinga saya? Sampai informasi ke telinga saya. Depan saya iya, di belakang saya ngomongkan yang lain. Tahu saya orang-orangnya, tapi ada caranya saya pangkung nanti saya bilang. Ada cara pukulnya nanti. Ada cara nanti ngeksekusinya.
Kita tidak cari muka sama manusia. Jaga adab, jaga akhlak. Rasulullah tuh teman-teman balik ke Mekah saat Fathu Mekah itu di atas rata-rata loh. Lagi di atas. Duit lagi banyak, capital lagi luar biasa. Kemudian nama besar di Madinah. Pasukan ramai, bala tentara luar biasa, menang di atas rata-rata sudah. Balik ke Mekah bilang gini, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan dia akan aman. Kenapa Abu Sofyan yang disebut? Abu Sofyan tuh opinion leader. Opinion leader. Saat itu Abu Jahal, Abu Lahab sudah meninggal. Tinggal Abu Sofyan, salah satu tokoh yang dituakan di Mekah, yang dihormati orang Mekah saat itu Abu Sofyan. Maka Rasulullah bilang, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan dia akan aman. Padahal Abu Sofyan tahu kan jahatnya kayak apa sama Rasulullah. Itu pukulan enggak? Pukulan telak, bos. Jadi tidak selamanya memukul tuh harus pakai tepuk gini, harus pakai tinju, itu tidak perlu. Tidak selamanya juga harus ditarik lehernya gini, contohnya. Tidak selamanya, ini kekerasan rumah tangga. Tidak selamanya harus dipegang lehernya, lo bilang, kau mau ngapa, ngajak lain. Tidak harus kayak gitu, Ferguson. Saya belajar dari Pak Yai Syukri, pernah waktu itu kejadian, beliau difitnah meninggal dunia. Difitnah apa? Tahu yang fitnah dia apa kan? Dipanggil ke rumahnya, dikasih makan, pulang dikasih duit. Dan Pak Syukri tidak menunjukkan sedikit pun wajah kesal sama orang ini. Saya terus terang belum mampu kawan-kawan, tapi sedang berusaha. Pukulan telak itu tidak mesti harus pakai cara yang menyakitkan. Maka teman-teman, kalau kita datang ke pondok ini dengan niat berkhidmat dan melayani, antum dibimbing sama Allah, antum ditolong sama Allah. Tahu nggak, Allah tuh nggak tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun enggak. Maka kalau niatnya antum datang ke sini berkhidmat dan melayani, antum dan para malaikat sekelilingnya itu menolong antum semuanya, memudahkan jalan. Tahu nggak, rezeki itu datang tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Karena otak kita masih ihsan, otak kita masih duit, otak kita masih gaji, ya hidup kita hanya sebatas itu. Ingat tak dulu di Gontor Adia ada kalimat i'malu fawqa ma 'amilu. Mana Ustaz Gontor masih ingat tak? Sampai antum di luar lebih kharij daripada insan kharij. Khirij ma'had tapi ghairu ma'hadi. Insan kharij jauh lebih berkhidmat. Ya ada kan fi kharij Ustaz Ahor lah. Ya Rasul kadzalik Ahor. Tidak paham ya, tidak paham. Saat marah kan, tidak geram ya. Saya ngomong sama kawan-kawan di KPM kemarin di salah satu kota yang saya datangi. Saya cerita, insan-insan kharij saya bilang lagi pada bergerak semua. Nanti insan ma'alim nataharok aktar. Hal yastawiyani alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Beda enggak? Sama enggak orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Tak sama, beda bos. Orang tahu bikin maksiat, dosanya berkali-kali lipat. Orang tak tahu bikin maksiat, tidak mungkin tercatat dosa. Ataupun ada dosa tapi sedikit. Maka saya bilang, hati-hati kawan-kawan. Balik lagi tadi, frame kita apa? Berkhidmat dan melayani. Terus apa yang kita buang? Dalam rangka apa? Ini dia tadi saya bilang. Berkhidmat dan melayani ini yang saya bilang
frame berpikir. Frame itu berarti harus di lock, dikunci. Antum jangan sampai keluar. Kalau nengok saya salah, ingatkan, tidak ada masalah. Sebagai saya selalu ngajak antum melakukan sesuatu, pilih yang level paling tinggi gitu. Jadi kalau naik pesawat, ambil yang premium gitu, ambil yang eksekutif. Walaupun sejatinya saya naik pesawat ekonomi. Tapi kalau amal soleh, pilih yang terbaik. Jadi gini, sudahlah niat frame berpikirnya berkhidmat dan melayani. Lalu sebagai apa yang antum lakukan itu? Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya Allah, saya dikasih badan sehat nih ya Allah. Saya akan gunakan badan saya untuk berkhidmat dan melayani. Ini beda kualitas antum. Pasti beda kualitas. Pasti beda kualitas. Kalau dulu di zaman saya santri, ada kalimat nu'linul harba ala ta'akhud. Itu kalimatnya Kiai almarhum Ustaz Ali Syarqawi. Kita mengumumkan perang atas keterlambatan. Nah, ini juga kita umumkan perang sama orang-orang yang feodal tadi. Ngapain ente berkhidmat dan melayani? Bentuk syukur. Emang apa yang perlu ente syukuri? Oh, badan saya sehat, rezeki saya dikasih Allah badan yang tidak sakit, tidak stroke. Maka sekali lagi saya bilang, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini dilakukan dalam frame syukur. Lah, siapa sih yang mempraktekkan ini teman-teman? Nabiullah Sulaiman. Masih ingat doanya? Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. 27 ayat 19. Antum lihat, kerajaan Nabiullah Sulaiman tidak pernah ada yang menandingi sampai hari kiamat. Saya ulang sekali lagi. Kerajaan Nabiullah Sulaiman tidak ada yang pernah menandingi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia servant leader, kepemimpinan yang melayani. Berkhidmat Nabiullah Sulaiman. Jangankan manusia, semut pun dilayan sama beliau. Saya belum bisa lah melihara semut, baru biasa meliharanya lobster, kucing, iya kan? Lalu ikan arwana, depan situ ada ikan nila. Nanti mau datang lagi saudara baru, ada ikan-ikan baru lagi nanti datang insya Allah. Mau Fayat meliharanya ikan mas koki, dimasukkan ke akuarium arwana, hilang. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fayat, arwananya suka ya. Iya, arwananya suka. Kalau Ustaz Adia peliharaannya sangat-sangat. Siapa yang tak bisa dakwah, kata Ustaz Adia, celupkan tangan ke akuarium. Jadi teman-teman, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita ambil DNA-nya, DNA khidmat, DNA-nya DNA melayani, DNA-nya DNA syukur. Jadi berkhidmat dan melayani teman-teman sebagai bentuk syukur kepada Allah. Besok saya akan sambung karena pengasuhnya sudah datang. Ya.
hari ini saya pengen nyampaikan poin ini. Teman-teman, introspeksi, muhasabah. Saya tidak pernah benci orang. Dan diajarkan sama guru saya juga, jangan benci orang. Dia manusia biasa, punya suami, punya istri, punya anak. Dia punya kebaikan, punya salah. Yang dibenci jangan orangnya. Nanti Allah marah sama kita. Kita nganggap dia setan, kata Allah, kau setannya. Maka kalau ada orang berbuat salah, yang dibenci itu jangan orangnya, tapi sifatnya. Maka sebagai pemimpin yang melayani, tadi servant leader itu pemimpin yang melayani, yang antum harus kasih tahu sama dia, kalau antum posisinya di atas, kasih tahu dia apa yang salah. Coba bilang. Dan apa yang harus diperbaiki. Ini rumus lama. Sebelum antum ditegur, antum kan egonya tinggi. Antum kan orangnya tidak mau dikasih tahu. Antum kan selalu menang, selalu juara, tidak mau ditegur, ya kan? Maka lebih baik introspeksi, muhasabah. Tapi kalau antum bersedia untuk merendahkan ego lalu mengatakan tolong tegur saya, kadang-kadang kalimat itu basa-basi. Namun gak basa-basi. Kasih tahu sama dia, ini yang salah, ini yang harus diperbaiki, bos. Nah, kalau ada yang negur antum dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, berarti dia sedang menyayangi antum karena Allah. Tolonglah Ustaz, kami ditegur, tolong kami dibimbing Ustaz, mohon arahannya. Saya tuh nengok kalimat itu tuh antara dua, antara basa-basi dengan memang betul-betul. Nah, caranya gimana? Ya gitu, kasih shock terapi. Ada hal-hal yang dia tidak suka. Maka saya bilang di pondok ini saya tidak akan pukul. Jadi kemarin saya ngomong sama salah satu orang di sini lah, sebut saja Bunga gitu ya. Saya bilang sama beliau, ada dua cara mengusir tikus. Apa? Satu, kasih racun di dalam makanan. Mati tak tikusnya? Mati. Banyak kok racun-racun tikus sekarang tuh yang bentuknya makanan-makanan. Tapi begitu dia makan, mati. Kesalahan fatal bagi saya, kalau saya lakukan itu adalah saya akan menyebabkan rumah saya bau bangkai tikus. Nah, tikus pasti mati. Belum sempat dia keluar dari rumah kita, dia sudah mati di dalam. Makanya rumah kita kadang bau. Nah, itu efek dari racun tikus yang dikasih di dalam. Tapi teman-teman, ada teknologi baru, yaitu dipasangkan listrik, lalu ada gelombang ultrasonik. Yang gelombang itu frekuensinya hanya bisa tikus saja yang dengar. Kalau ada manusia yang bisa dengar, antum nih kadang-kadang terlalu cerdas. Cerdas itu tidak pada tempatnya. Kalau ngomong-ngomong gini antum nyambung. Giliran yang ayat-ayat tuh lupa semua. Pura-pura bodoh. Tawaduk, tahu warna duit. Teman-teman, kirimkan sinyal ultrasonik, maka tikus-tikus itu akan tidak nyaman di dalam, dia akan keluar dengan sendirinya. Dan saya mau ngasih tahu sama antum semua, pilihan saya kedua. Pilihan saya pilihan yang kedua. Kita akan pasang gelombang ultrasonik di internal kita. Ya kan? Kita akan pasang gelombang ultrasonik itu. Kita akan kasih SOP, kita akan kasih aturan. Yang tidak kuat pasti check out. Kemarin saya sudah bilang dan sudah kirim sinyal berkali-kali. Lebih baik kehilangan satu orang untuk menyelamatkan yang 1000 daripada kehilangan 1000 gara-gara mau menyelamatkan satu orang. Dan jangan pernah ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, merasa kita lah yang paling berjasa, kita lah yang paling berkontribusi, kita lah yang paling banyak memberi. Itulah sampah.
Kalau antum perhatikan dari Syawal, Ramadan, Syawal sampai detik ini, saya masih berputar di kalimat yang sama. Saya sedang kirim sinyal ultrasonik. Laporan-laporan sudah sampai ke telinga saya. Ada beberapa file-file yang saya sudah kumpulkan. Jangan sampai nanti antum kita permalukan depan umum. Kalau antum tak tahu, tanya baik-baik. Kenapa sampai pakai absen di Zoom kayak gini? Gelombang ultrasonik. Kita tidak mau buang-buang waktu sama sampah. Kita tidak mau buang-buang waktu sama orang-orang yang pura-pura. Kita tidak mau buang-buang waktu sama orang-orang yang baik di depan, jahat di belakang. Bukan jahat, namanya itu licik. Bangun kekuatan di bawah, menghasut, mengadu domba, jelek-jelekan. Saya berdoa berulang-ulang kali di setiap malam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan bimbing kami untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang salah itu salah, dan bimbing kami untuk menjauhi dan meninggalkannya. Maka teman-teman, kalau antum benar, jangan gentar. Kalau antum bersih, jangan risih. Jalan terus. Siapa sih di pondok ini tidak punya salah? Siapa sih di sini yang tidak punya? Antum tinggal gentleman jadi laki-laki gitu loh. Akui kesalahan, ngomong baik-baik, jalan terus. Kita semua pernah salah, tapi pengen salah. Maka teman-teman semua, di SMK ini saya ngasih tahu sama kawan-kawan, ini loh yang saya perangi, ini loh yang kita mau berantas, ini loh yang mau kita basmi. Jangan sampai sifat-sifat buruk itu bersemayam dalam diri kita dan kita merasa kita yang paling benar. Kalaupun saya yang salah, teman-teman, Allah punya sejuta cara untuk menegur saya. Allah punya sejuta cara untuk menyingkirkan saya. Daripada sibuk mikirkan dan mengurus orang lain, kemudian bertanya-tanya, siapa ya, gimana ya, mendingan kita nengok diri kita sendiri. Sebagaimana doa tadi, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Apa DNA dan frame kita hari ini? Untuk apa kita berkhidmat dan melayani? Sebagai apa? Siapa yang sedang kita tiru? Nabiullah Sulaiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan saya, ingatkan lagi diri saya dan antum semuanya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidak boleh ke aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, kata Rasulullah. Pertanyaan itu membuat Aisyah tak bisa jawab. Berarti Nabi Muhammad SAW tingkat ibadahnya itu ibadah sebagai bentuk syukur. Nah kita teman-teman belumlah sampai di level Rasulullah. Kita ini kacong, kita ini anak buah gitu loh, yang sekedar dititipi amanah itu pun sementara teman-teman. Maka berkhidmatlah dan layanilah sebanyak-banyaknya orang sebagai bentuk syukur. Nah berkhidmat dan melayani sebagai bentuk syukur ini frame yang sangat ideal gitu loh kawan-kawan. Kita menuju ke sana. Jangan bilang susah, bilang saya sedang berusaha. Kalaupun kita tidak sampai di level itu, paling tidak kita sedang dicatat oleh Allah sedang menuju ke arah situ. Sekali lagi ya, kalaupun kita belum sampai, minimal kita sudah dicatat Allah sedang menuju ke arah situ. OTW.
berkhidmat dan melayani. Berulang-ulang saya sampaikan ini. Nggak tahulah antum bosan gaya antum kan gampang di tinggal lab ya. Bilang ya kuota habis itu kan bisa bohong. Ngantuk Ustaz tadi malam habis ngurus apa gitu ya. Bikin ya alasan-alasan, nggak apa-apa kok. Saya nggak akan marah. Cuma saya tanda ya, mana yang datang, mana yang tak datang, mana yang hadir, mana yang tak hadir, mana yang ikut, mana yang tak ikut. Dan saya bilang berkali-kali, saya minta sama Allah jangan sampai juga saya pun nyari-nyari fans di SMK ini. Saya yang perlu SMK yang kokoh. Jadi saya tidak pernah ada urusan antum ramai ataupun antum sedikit. Saya bilang kan isi SMK di depan lorong hotel. Karena tempat yang saat itu terang di situ, yang sinyalnya agak bagus di situ. Lorong hotel sendirian ngomong. Saya bilang aku yang perlu SMK ini. Tak ada urusan aku sama manusia. Siapapun berapapun yang untuk aku, tugas aku nyampaikan. Kenapa? Karena bagi saya teman-teman, ini tidak tahu ya kalau bagi antum ya. Bagi saya teman-teman, SMK itu melakukan amalan terbaik, yaitu mengajarkan Quran di waktu terbaik, subuh, di tempat terbaik, masjid, bersama orang-orang baik. Siapa? Santri-santri yang mau belajar itu kan orang yang menuju surga, ya kan? Nah, jadi apa alasan saya untuk meninggalkan momentum terbaik ini? Karena bagi saya terlalu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada saya sekeluarga. Kalau saya tidak mau datang kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, melayani Allah, ya kan? Sebagai bentuk syukur saya lah berdosa. Kan dah tahu perjanjiannya, la in syakartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat tadi saya bilang, melakukan amalan terbaik. Apa itu? Mengajarkan Quran di waktu terbaik, waktu subuh yang didoakan Rasulullah dan dijauhkan dari sifat kemunafikan, di tempat terbaik, masjid, bersama orang-orang baik, orang-orang yang mau belajar. Saya tahu antum berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban kuota. Tidak mudah memang, tapi juga ya tidak mustahil. Orang baru nonton sekarang-sekarang ini, yang tidak ditengok tuh proses dari 2012-nya. Maka sebagai closing statement, teman-teman dengarkan baik-baik. Orang, coba bilang, kalau tujuannya bukan Allah, pasti tidak sabar dengan prosesnya. Coba ulang. Kalau tujuannya bukan Allah, pasti tidak sabar dengan prosesnya. Maksudnya apa Ustadz? Dia pasti berhenti tengah jalan, pasti ngedrop, pasti low back, pasti hilang, muntaber, mundur tanpa berita, tetanus. Apa sih artinya? Tetap tetanus, tetap datang tanpa bonus. Orang gas berarti. Orang kalau tujuannya bukan Allah, pasti tidak sabar dengan prosesnya. Pasti dia akan ngeluh di tengah jalan. Dia akan hilang. Maka teman-teman saya berkali-kali bilang, bukan masalah siapa yang paling pintar di pondok ini, siapa yang paling hebat di pondok ini, siapa yang paling banyak achievementnya. Tahu enggak, Korun itu teman-teman sudah kaya kan menurut kita kan? Waktu Korun tenggelam, tahu enggak Allah bilang apa? Korun, tahu enggak kau? Ada orang yang lebih banyak dikumpulkan harta dan jauh lebih kuat daripada kau. Tahu enggak? Allah bilang gitu sama Korun. Nih Qurannya. Surat 28 Al-Qasas.
ayat 78. 28. Antum percaya tak? Sehebat-hebatnya kita dan lebih hebat dari kita. Sebanyak-banyaknya achievement kita ada yang lebih achieve lagi dari kita. Dan antum tahu itulah kalimat yang diucapkan Allah kepada Qarun. Qala, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih, kata Qarun, dapat seperti ini nih karena banyak ilmuku. 2878 Al-Qasas. Awalam ya'lam, tak tahu ke si Qarun tuh, bodohnya Qarun nih, gitulah kalau bahasa Melayunya. Annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'an. Tahu enggak kau Qarun? Tahu enggak kau? Apa ya Allah? Ada orang sebelum kau yang sudah kuhancurkan, kata Allah, lebih kuat daripada ente dan jauh lebih banyak mengumpulkan harta. Yang kau kumpulkan itu tak ada apa-apa. Teman-teman, Qarun tuh istananya pakai emas, gelasnya emas, sandalnya emas, sandarannya emas. Apa tak sultan? Yang sekarang ngaku-ngaku sultan tuh kalah jauh sama Qarun. Tapi kata Allah, ada yang jauh lebih sultan di atas sultannya lagi. Cuma aku tak sebutkan dalam Quran, kata Allah. Asyaddu quwwah wa aktsaru jam'an. Lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ngeri kan? Bagi kita Qarun udah hebat loh. Udah banyak rezekinya. Jadi teman-teman, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Tugas saya hanya bisa menyampaikan, dan saya tidak pernah bisa merubah siapapun. Teman-teman mau buka hati untuk berubah, ahlan wa sahlan. Teman-teman tersinggung dengan kalimat-kalimat saya juga, ahlan wa sahlan. Tapi saya sudah sampaikan ini di hadapan antum semuanya, di internal antum. Bagi saya orang-orang luar tuh bonus ya. Yang paling penting orang internal. Asal ada sedikit saja dalam hati kita tuh ngerasa kita lah paling berjasa. Kalau tidak ada kita, benih-benih Qarun itu langsung dipupuk sama iblis. Langsung dia tuh tumbuhnya eksponensial, teman-teman. Iblis tuh jangan sampai melihat ada sedikit saja benih-benih dia gitu. Asal ditengoknya manusia tuh ada benih-benih dia, mirip-mirip sama dia, pasti didampingi sama dia. Nanti saya tunjukkan ayat Qurannya. Setan iblis langsung jadi korin. Jadi apa? Korin. Jadi korin. Langsung jadi pendamping. Itu kenapa berkali-kali saya bilang hati-hati dengan penyakit merasa. Kalau teman-teman lagi di atas, lagi baru-baru beramal soleh, penyakitnya pecah belah. Nanti mulai lagi beramal soleh, berhenti gara-gara hal yang remeh-temeh. Nanti sudah senior, sudah lama, sudah banyak, sudah berkontribusi, mulai punya penyakit merasa. Saya sudah kasih tahu sama antum ya. Frame-frame berpikirnya saya sudah kasih tahu. Rambu-rambunya saya sudah kasih tahu. Jangan sampai nanti antum bilang kami tidak tahu, kami kira ini benar, kami kira tidak ya. Ini lagi kirim gelombang ultrasonik. Yang punya kepentingan lain selain berkhidmat dan melayani, saya pastikan dan saya jamin pasti dia tak betah. Mulai ribet-ribet di bawah, silakan. Kita tunggu memang. Jangan sampai nanti dipermalukan Allah. Nauzubillah. Dan saya tidak mau berdoa jelek-jelek Allah. Saya minta sama Allah, ya Allah datangkan yang baik-baik ya Allah. Doanya doa terbalik. Datangkan yang baik-baik ya Allah. Kasih yang baik-baik ya Allah. Sebut yang baik-baik.
Semoga Allah bimbing kita semuanya. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin soleh. Penyakit-penyakit merasa itu teman-teman, benih-benihnya iblis. Dan saya pun teman-teman sangat ketakutan juga. Mengingatkan antum di SMK, jangan-jangan saya pelakunya. Maka kalau orang tanya, Ustaz ngomongkan siapa? Ngomongkan saya. Ustaz ngomongkan siapa sih? Ngomongkan saya. Teman-teman semua, demi Allah, tidak ada orang yang masuk surga karena amal solehnya. Itu antum harus ingat loh. Tidak ada orang yang masuk surga karena amal soleh. Orang itu bisa masuk surga karena rahmat dan ridho Allah. Itu loh yang sedang kita cari dengan cara berkhidmat dan melayani. You are alone, antum sendirian, masuk kuburan sendirian. Nih untuk kuburan satu-satu, satu lubang satu orang. Kita masuk surga ini karena ridho Allah. Nah masalahnya kita tidak tahu amalan mana yang mendatangkan ridho Allah. Mungkin di mata manusia kecil, di mata Allah besar. Antum ngelap kaca masjid, nyusun sendal masjid, jaga parkiran, ngurusin baitul mal, ngurusin amal pendidikan, ngurusin amal usaha, ngurusin mungkin roti, ngurus pusat dakwah, apapun lah yang antum kerjakan, niatkan supaya dapat ridho dari Allah. Saya pun teman-teman tiap pagi ini ketakutan juga. Ada hadisnya kan, orang yang mengajarkan ilmu setiap hari ternyata dilemparkan ke neraka paling pertama. Kata Allah, kau ngajar bukan supaya menyebarkan agamaku, supaya dianggap orang alim. Kau sedekah bukan untuk aku, kata Allah, supaya dianggap orang yang dermawan. Kau berperang bukan karena pengen membela agama Allah, tapi supaya dibilang pemberani. Ternyata teman-teman salah niat itu membuat kita hancur. Maka tadi saya bilang frame. Jangan lepas dari frame ini. Apa frame kita? Berkhidmat, melayani. Ngapain sih kita berkhidmat dan melayani? Sebagai bentuk syukur sama Allah. Dan ini teman-teman harus diingatkan 1000 kali. Kapan downloadnya? Pilihlah waktu terbaik. Subuh, di masjid, di majelis ilmu, bersama orang-orang baik. Mungkin doa kita tidak diijabah teman-teman, tapi doa kawan-kawan kita yang samping kita tuh tembus langit. Karena kita berdoa di tempat yang ada orang-orang baiknya, ada orang-orang ikhlasnya, maka doa kita diangkat Allah bersama dengan doanya orang-orang ikhlas. Itulah pentingnya kumpul sama orang baik, kumpul sama orang soleh. Saya tahu diri kawan-kawan, dosa dan maksiat saya itu banyak sekali. Allah ya lagi tutup, angkat, mau dengar. Lalu saya berharap ada teman-teman yang mendoakan saya di majelis ilmu ini. Ada yang doakan lewat Zoom, ada yang mendoakan lewat Instagram, ada yang mendoakan lewat Facebook, ada yang mendoakan lewat YouTube, ada yang mendoakan secara online, offline seperti ini. Dan insya Allah saya pun harus jadi pribadi yang tahu diri, membalas doa dan kebaikan antum dengan doa yang sama, bahkan lebih banyak. Antum tidak usah minta, insya Allah saya doakan terus. Malam-malam saya di mana kesempatan ada berdoa saya doakan satu-satu. Ya Allah, saya bilang si fulan ini begini, si fulan begini, orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Ya Allah kasih hidayah, ya Allah bimbing. Ya Allah betulkan diri saya juga, ya Allah. Jadikan saya orang yang soleh, ya Allah. Saya sedang berusaha memperbaiki diri saya. Jangan sampai saya cuma bisa ngomong, ya Allah, tapi tidak mempraktekkan. Saling mendoakan. Itulah namanya saling sayang karena Allah. Jelas kira-kira kawan-kawan? Jadi yang dibenci apanya? Sifatnya atau orangnya? Sifatnya. Kalau orangnya, kau tetap jadi kawan aku, tetap jadi CS, tetap saudara aku. Kita makan bisa sama-sama, jalan bisa sama-sama. Tapi kalau kau tak merubah sifat kau itu yang kau ubah.
Jelas? Jelas. Oke? Paham ya? Jadi Ustaz ngomongkan apa? Ngomongkan saya. Ngomongkan apa? Antum jangan bertanya-tanya, Ustaz lagi gini jadi siapa sih? Gimana sih? Nanti jadi bahan diskusi, bikin seminar khusus. Membahas siapa yang dimaksud oleh Ustaz Luqman dalam persepsi saling mendoakan. Saling. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.